Anda kembali bersama kami dalam IDX Precision Closing. Ya, pemirsa, konsumsi rumah tangga masih menjadi andalan untuk mendorong pemulihan ekonomi Indonesia di tahun ini, di mana Ramadan dan Lebaran menjadi salah satu momen yang diharapkan bisa menjadi periode puncak tingkat belanja di masyarakat. Lantas, kategori pembelanjaan apa saja yang masuk dalam indeks belanja tertinggi pada momen ini? Kita simak ke grafis yang pertama, pemirsa, berikut data-datanya untuk Anda. Di mana kelima komponen dari subkelompok usaha dengan belanja tertinggi di awal kuartal kedua, yang pertama adalah supermarket dengan poin 149,9, kemudian kesehatan 138,7, kemudian yang ketiga adalah subkelompok restoran 126,4, kemudian rumah tangga 121,6, dan juga busana 104,3. Di mana indeks nilai belanja di awal kuartal kedua 2021 di posisi 112,5. Dan data ini kami himpun dari Mandiri Institute. Dan pemirsa, kelima komponen tersebut bisa dikatakan merupakan komponen pemenuhan kebutuhan dasar atau kebutuhan primer manusia, yakni sandang dan pangan. Sementara komponen belanja kesehatan saat ini juga bisa dikatakan cukup tinggi, sejalan dengan kebutuhan akan daya tahan tubuh maupun penyembuhan bagi masyarakat yang terpapar COVID-19. Nah, sejalan dengan tingginya kebutuhan masyarakat akan lima komponen tersebut, maka hal itu juga diharapkan berdampak pula pada tren peningkatan belanja daring ataupun belanja online. Dan sejalan dengan proyeksi peningkatan tren belanja daring, Bank Indonesia pun memprediksi akan adanya kenaikan transaksi non-tunai atau transaksi melalui sistem digital pada tahun ini. Dan kita lihat data selengkapnya dalam grafis berikutnya, di mana ini merupakan penggunaan sistem pembayaran digital yang tercatat naik di Maret 2021. Yang pertama adalah transaksi uang elektronik 21,4 triliun rupiah atau naik 42,46% secara year on year. Yang kedua adalah transaksi digital banking senilai 3.025,6 triliun rupiah, naik 26,44% secara year on year. Kemudian transaksi dengan menggunakan kartu bank senilai 668,7 triliun rupiah, naik 9,58% secara year on year. Data dari Bank Indonesia. Terkait dengan potensi peningkatan tersebut, Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio mengatakan BI melalui kebijakan sistem pembayaran akan terus mendorong akselerasi digitalisasi ekonomi dan keuangan digital yang inklusif dan efisien. Langkah itu dilakukan antara lain dengan pengembangan fitur QRIS. Hal itu dilakukan untuk mendorong potensi dan akseptasi masyarakat terhadap pengembangan teknologi serta perluasan ekosistem digital. Dan masih terkait dengan tren pembelanjaan daring, pemirsa, saat ini terdapat momen yang bisa dimanfaatkan tentunya oleh pembeli maupun penjual daring untuk meningkatkan transaksi, yaitu Hari Belanja Online Nasional atau Harbolnas. Dan jika kita lihat nilai transaksi dalam Harbolnas pun terus mengalami peningkatan. Kita simak sekali lagi datanya dalam grafis berikutnya, di mana ini merupakan nilai transaksi saat Hari Belanja Online Nasional. Di tahun 2018 nilai 6,1 triliun rupiah, sementara di 2019 mencapai 9,1 triliun rupiah, dan di tahun 2020 mencatatkan peningkatan ke level yang lebih tinggi 11,6 triliun rupiah. Dan sumber ini data bersumber dari IDEA atau E-Commerce Association. Kemudian pemirsa, Asosiasi E-Commerce Indonesia atau IDEA menyatakan saat ini Harbolnas juga mengutamakan produk-produk dalam negeri, di mana dari total transaksi Harbolnas pada tahun 2020 lalu dengan nilai transaksi produk lokal mencapai 5,6 triliun rupiah. Dan jika mengacu pada nilai transaksi tersebut, IDEA maksud kami berharap transaksi produk lokal pada Hari Bangga Buatan Indonesia setidaknya akan sama atau bahkan lebih dari tahun lalu. Dan untuk mendorong minat konsumen dalam berbelanja daring di Hari Bangga Buatan Indonesia di tahun ini, pemerintah seperti dinyatakan oleh Menko Perekonomian Erlangga Hartarto akan memberikan subsidi ongkos kirim dengan anggaran sebesar 550 miliar rupiah. Dan seperti yang kita simak dalam grafis statement berikut ini, di mana kita lihat pemirsa dalam statement berikutnya adalah subsidi ongkos kirim belanja daring. Pemerintah menyiapkan anggaran sebesar 500 miliar dalam bentuk subsidi ongkos kirim, dan produk yang diutamakan adalah produk-produk dalam negeri. Dan hingga saat ini pemerintah bersama kalangan e-commerce, pemirsa, jika kita lihat sampai dengan sejauh ini bersama dengan kalangan e-commerce Indonesia,
masih terus membahas hal-hal yang terkait pelaksanaan subsidi ongkir belanja online kepada masyarakat. Dan kita pun berharap akan ada solusi terbaik dari pemerintah maupun pelaku bisnis e-commerce yang nantinya dapat semakin mendorong minat belanja online masyarakat. Dan tentunya akan berkontribusi maksimal bagi pemulihan ekonomi nasional saat ini. Dan kita harapkan memang ini bisa menjadi salah satu langkah utama untuk sekali lagi mendukung perekonomian nasional agar bisa mencatatkan pertumbuhan yang lebih baik lagi di kuartal-kuartal berikutnya. Dan pemirsa tetaplah bersama kami dalam IDX Precision Closing, kami akan segera kembali dengan informasi utama lainnya.